tentunya ini akan menjadi titik balik bagi seorang Baim Wong yang saya pikir ya terlalu a priori merasa dirinya besar. Secara hukum semua sama. Dan kemarin sudah dilaporkan saudara Baim terkait apa yang sudah mereka perbuat, yakni kalau saya lebih tepatnya melecehkan Paula, dan ini juga tidak main-main. Sudah dilaporkan, saya sudah mendapatkan surat laporan polisi mereka. Ini sudah dilaporkan, dan tentunya seperti yang saya bilang kemarin bahwa unsur pidananya menurut saya secara kacamata hukum sudah jelas. Penyesalan Baim Wong setelah menggugat cerai dan membongkar aib istrinya kepada publik, bahkan melakukan sidang perceraiannya secara terbuka. Menurut kuasa hukum Paula, para artis biasanya selalu menggelar sidang tertutup, karena mereka tidak ingin hal pribadi tersebar ke publik. Namun aneh, Baim malah ingin masalah pribadinya diketahui semua orang, seperti sengaja ingin membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Padahal netizen malah berpihak kepada Paula yang dia zolimi. Nah, itu makanya bisa goyang. Itu sebenarnya dipertimbangkan oleh Paula sebetulnya, bukan untuk hukum. Tapi lebih untuk kepentingan anak. Ya teman-teman bisa membandingkan lah ya antara prinsipal kami dengan yang lain. Bang, akankah orang yang dibilang orang ketiga ini yang dituduh-tuduh akan dijadikan saksi juga nantinya, Bang? Itu nanti ya, karena itu proses apa. Tapi apakah Paula juga memiliki bukti, Bang, terkait adanya hal-hal negatif di dalam diri Baim itu, Bang, yang mengakibatkan adanya? Dia nggak mau membongkar itu. Bisa dibilang karma juga buat Baim sih, karena banyak sekali dia menyakiti hati orang lain tentang konten-kontennya yang sangat tidak mendidik itu. Ini ya Im, nih para netizen mah tidak mau tahu Paula salah atau enggak. Itu mah urusan kamu sebagai suami, membimbing istri itu harus bagaimana, itu bukan urusan netizen tapi urusan kamu, Im. Gitu loh, Im. Jadi maksudnya bukan kamu salah, ini salah, itu salah, kamu diam salah, ngomong salah, bukan. Yang salah itu kamu buka aib istrimu, kasihan kedua anak-anakmu nanti besar gimana. Jadi orang tuh jangan egois. Ketika kamu suka dari istri, ketika kamu udah sebel mungkin ada ganti atau sudah ada ya cycle yang lain, terus kamu tiba-tiba muak langsung gitu sama calon mantan istrimu itu. Dia seorang ibu, lalu saya terpanggil aja karena kenapa di sebuah perceraian malah laki-lakinya yang lebih kor-kor menjelekkan wanitanya, begitu Mas. Sedangkan yang saya ketahui Paula itu baik. Kalau ngebela mati-matian enggak ya Mas ya, tapi saya adalah orang yang harus mensupport perempuan dulu. Kalaupun perselingkuhan itu benar, silakan dibuktikan dengan Baim, jangan cuman statement-statement saja, karena setahu saya Baim pun tidak baik-baik banget gitu loh. Yang diketahui tentang Baim, yang pertama orangnya itu suka sembarangan gitu ya, atau sembrono. Contohnya kasus yang pernah melibatkan saya di kasus prank-prank polisi begitu. Sebenarnya saya ngelihatnya itu kasihan sih Paulanya ini. Paula ini kan model papan atas. Lalu kemudian dia hampir menjadi tersangka gara-gara tingkahnya Baim. Saya paham, mereka suami istri, jadi Paula pasti mau tidak mau harus mengikuti suaminya begitu. Memang mentalnya dari Paula itu pun jatuh, karena ada berapa banyak laporan yang menguras tenaga Paula, bahkan sampai hampir jadi tersangka, lalu sempat mengalami keguguran. Dan saya rasa kalau saya pun jadi Paula, saya nggak mau lagi sama Baim. Guys, tolong perhatikan video ini. Nah, itu dia guys. Menurut kalian seperti apa? Ini mungkin video lama sebelum adanya gonjang-ganjing perceraian antara Baim dan Paula, oke? Namun, semua hidup dia itu bagaikan konten. Semua dikontenkan, termasuk anak ini. Kedua anak ini korban kontennya dia. Mungkin sudah kehabisan ide barangkali ya, sehingga si anak ini dijadikan korban untuk membuat konten yang viral. Alhasil, semua netizen gak setuju dengan caranya Baim.
mencetukkan begini pakai telur loh. Sakit loh, saya udah coba. Makanya saya bilang sakit. Apakah itu sebuah lucu-lucuan? Atau sebuah bentuk pengajaran terhadap anak? Atau memang seperti itu adanya? Dia berusaha bermain dengan anak tapi dengan cara yang menurut saya berlebihan loh. Benar, sangat berlebihan. Dan itu tidak mendidik. Jadi gini, pola asuh terhadap anak sebaiknya orang tua tahu akan kondisi si anak tersebut. Anak itu happy atau tidak dengan cara kita untuk mendidik dia. Apa? Dari situ apa yang diambil? Esensinya apa? Saya mau tahu deh, sebagai seorang orang tua nih kalian ya, para netizen yang sudah punya anak barangkali, apakah itu satu bentuk pengajaran terhadap anak? Enggak loh. Tidak ada pengajaran seperti itu. Yang ada kekerasan terhadap anak. Walaupun dia tidak bermaksud untuk melakukan kekerasan, tapi itu adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Kalian setuju dengan saya? Coba kalian buka semua jurnal, apakah itu dibenarkan dalam pola pengasuhan anak dari orang tuanya? Tidak ada, tidak dibenarkan. Termasuk saya psikologis. Secara psikologi saya tahu, mungkin Mbak Im di sini untuk menaikkan rating, menunjukkan bahwa konten ini bagus karena melibatkan anak-anaknya, atau mungkin ketidaksengajaan. Yang tadinya lucu-lucuan hanya untuk konsumsi rumah saja, ternyata ada yang ngepost. Atau yang mana nih? Jangan sampai hal ini menjadi contoh yang buruk untuk masyarakat kita. Bagaimanapun followernya Mbak Im itu banyak sekali. Secara tidak langsung orang akan meniru dengan apa yang dilakukan oleh dia terhadap anaknya. Dianggap sah, dianggap boleh, dianggap itu biasa-biasa saja. Tolong, kepada orang tua yang waras dan cerdas, jangan sekali-kali mengikuti dan melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara seperti itu. Hanya untuk konten terutama. Oke? Dan di-post. Dan dikonsumsi untuk masyarakat banyak. Kalau sudah di-post berarti kan itu untuk konsumsi publik. Artinya semua orang bebas berkomentar dan semua orang bebas melihat dan menonton. Apa tanggapan mereka? Bisa pro dan kontra loh. Saya lihat juga dari bahasa-bahasa, itu kan cuma bercandaan, ini kan cuma begini, anaknya juga nggak nangis, anaknya juga fine-fine aja, tuh dia anaknya ketawa dan sebagainya. Tapi dari sisi pengajaran dan pola asuh, itu tidak benar. Oke? Tolong disampaikan dan tag video ini ke dia, agar tahu batasan-batasan mana yang sebaiknya orang tua itu lakukan terhadap anaknya. Apalagi anak ini masih di bawah umur. Oke? Salam, Lita Gading. Akankah Paula menikah lagi setelah cerai sama Mbak Im Wong? Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya langsung tentang jodohmu, keuanganmu, rumah tangga, momongan, dan lain sebagainya, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen atau bisa juga ke WA, nomor saya ada di bio ya. Kita akan lihat apakah Paula akan menikah lagi dengan laki-laki yang seperti apa setelah ini. Kita akan lihat di kartu yang pertama. Ada kartu Two of Cup ya. Kalau saya bilang akan menikah lagi, yang saya lihat seperti itu. Ini akan menemukan laki-laki yang memang benar-benar tulus sama Paula, yang memang benar-benar sayang sama Paula, mencintai Paula. Dan kalau saya bilang ini ya intinya memang butuh waktu dan butuh proses ya. Tapi di sini sebenarnya Two of Cup, ada dua orang yang sedang berhadapan-hadapan memegang piala, artinya akan ada kebahagiaan di masa depannya Paula nanti menurut terawangan saya. Dan di kartu yang kedua sebenarnya Knight of Wands. Memang orang yang berharap sama Paula juga banyak, laki-laki yang mengidam-idamkan Paula juga banyak. Cuma Paula memang untuk saat ini ingin rehat dulu lah ya, ingin fokus sama anaknya dulu dan lain sebagainya. Apalagi ya Paula ingin menghilangkan perasaan yang kemarin-kemarin ya, nggak kecewa dan lain sebagainya, mungkin ada rasa sakit hati juga, ini ingin dihapus dulu. Setelah itu akan membuka lembaran baru. Tapi kalau saya bilang ini udah banyak banget yang ngantri sebenarnya. Kalau sebenarnya Paula mau, Paula tinggal pilih mau yang mana gitu. Cuma gambaran saya memang butuh waktu dan butuh proses. Tapi kalau gambaran saya akan menikah lagi, dan dari kartu saya ini akan ada keindahan, akan ada kebahagiaan yang sangat luar biasa setelah ini ya. Nah, buat kalian juga yang pengen diramal seperti ini ke saya tentang jodohmu, rumah tangga, keuangan, kecocokan kamu sama pasangan kamu, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen atau bisa juga tentang usaha ya. Nah, kalau nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomor saya udah ada di bio ya.